Baiklah, saya akan menjelaskan materi filsafat Islam Ibn Rushd dari kelompok pertama yang berjudul tentang biografi Al-Kindi beserta karya-karya pemikirannya. Al-Kindi atau yang dikenal dengan nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Yaqub Ibnu Ishaq Ibnu Al-Sabbah Ibnu Imran Ibnu Muhammad Ibnu Al-Ash'ash Ibnu Qais. Al-Kindi Kinda adalah seorang filosof muslim pertama yang menyusun dasar-dasar pemikiran filsafat Islam secara sistematis atau dengan sistematis yang jelas. Dia lahir di kota Kufah pada tahun 185 Hijriah atau pada tahun 801 Masehi. Kakek buyutnya yang bernama Al-Ash'ash Ibnu Qais merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang gugur sebagai syuhada bersama Sa'ad bin Abi Waqqas dalam peperangan kaum muslimin melawan kaum Persia di Irak. Sedangkan ayahnya yang bernama Ishaq ibnu Al-Sabbah adalah seorang gubernur di kota Kufah yang memimpin pada saat pemerintahan Al-Mahdi pada tahun 775 sampai 785 Masehi dan Ar-Rashid pada tahun 785 Masehi sampai 809 Masehi. Banyak karya-karya yang dicetuskan atau yang dilahirkan dari pemikiran Al-Kindi. Namun, ada salah satu karya pemikirannya yang dianggap paling penting dan terkenal yang berjudul tentang On First Philosophy. Buku ini dianggap sebagai filsafat Islam yang membahas tentang ketuhanan. Di dalam membahas masalah ketuhanan, Al-Kindi berpendapat bahwa Tuhan adalah sumber dari semua kebenaran atau puncak dari semua kebenaran. Al-Kindi juga dikenal sebagai seseorang yang pandai berbahasa Yunani, sehingga dia banyak menerjemahkan karya-karya filsuf Yunani ke dalam bahasa Arab. Selain ahli di bidang filsafat, Al-Kindi juga ahli di bidang psikologi, logika, etika, dan metafisika, hingga ilmu pengobatan, ilmu farmakologi, ilmu astrologi, dan lain sebagainya. Telah disebutkan bahwa Al-Kindi aktif dalam berbagai penerjemahan buku Yunani dan sekaligus melakukan koreksi serta perbaikan atas terjemahan orang lain. Sebagai penerjemah terkemuka, tidaklah aneh ia sekaligus mendapatkan penghargaan dari Khalifah Al-Ma'mun yang terkenal cintanya pada filsafat dan sains. Selain itu, ia juga termasuk seorang aktif, seorang kreatif dan deduktif dalam berbagai kegiatan tulis-menulis. Tulisannya cukup banyak dalam disiplin ilmu. Menurut George Antier, karya-karya tulis Al-Kindi dalam berbagai ilmu pengetahuan mencapai sebanyak 270 risalah. Risalah itu baik oleh Ibnu Nadim maupun Kifli dikelompokkan dalam 17 kelompok, yaitu filsafat, logika, ilmu globular, musik, astronomi, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dikemukakan beberapa karya tulis Al-Kindi. Salah satunya Al-Falsafat Al-Ula, Kitab Rahasi Al-Ta'allum Al-Falsafat, Risalah Al-Ma'mun fi Illat Al-Ma'lum. Filsafat dan agama. Masalah hubungan filsafat dan agama merupakan diskursus yang sangat ramai diperbincangkan pada zaman Al-Kindi. Ulama-ulama ortodoks umumnya menolak karena menurutnya filsafat dan agama tidak perlu dipertentangkan karena keduanya terdapat kebenaran yang sama. Filsafat dan agama merupakan dua bidang utama dalam kehidupan manusia. Keduanya sangat mempengaruhi dan menentukan sejarah peradaban manusia. Sehubungan dengan itu, Al-Berry mengatakan bahwa filsafat dan agama adalah topik yang sangat populer dan esensial yang dibincangkan sepanjang sejarah peradaban manusia. Filsafat adalah cara berpikir dan dimulai dengan akal, sedangkan agama adalah belief dan bersumber dari wahyu. Namun demikian, sejarah peradaban umat muslim telah
menyaksikan pertikaian yang tak terbantahkan tentang cocok atau tidaknya filsafat dan agama, melainkan menganalisis lebih dalam dan menyesuaikannya dengan doktrin agama. Demikian materi yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Manda Fania Putri. Kepadanya dipersilakan. Jiwa sebagaimana jiwa dalam filsafat Yunani, Al-Kindi juga mengatakan bahwa jiwa adalah jauhur basit, tunggal, tidak tersusun, tidak panjang, dalam dan lebar. Jiwa mempunyai arti penting, yaitu sempurna. Jiwa mempunyai wujud terpisah, tersendiri, dan berbeda dengan jasad atau badan. Jiwa bersifat rohani dan ilahi. Al-Kindi menolak pendapat Aristoteles yang mengatakan bahwa jiwa manusia sebagaimana benda-benda tersusun dari dua unsur, yaitu materi dan bentuk. Materi ialah jasad atau badan, bentuk ialah jiwa manusia itu sendiri. Pendapat Al-Kindi lebih dekat dengan pendapat Plato yang mengatakan jiwa dan jasad adalah suatu kesatuan yang aksiden. Hanya badan tidak membawa binasa kepada jiwa, tetapi Al-Kindi menentang pendapat Plato tentang jiwa berasal dari alam idea. Al-Kindi dalam tulisannya mengumpulkan 3 daya, yaitu pertama daya nafsu al-quwat al-syahwadiyat, yaitu daya yang berada di perut. Kedua, daya marah, yaitu al-quwat al-ghadabiyah, yaitu yang berada di dada. Dan ketiga, daya pikir, yaitu al-quwat al-aqliyah, yang berada di pusat kepala. Alam telah dikemukakan bahwa alam menurut Al-Kindi disebabkan oleh sebab yang jauh, yakni Allah. Ia menciptakan alam dari tiada. Al-Kindi mengemukakan 3 argumen, yakni gerak, zaman, dan benda. Benda menjadi ada harus adanya gerak. Masa gerak menunjukkan adanya zaman. Adanya gerak tertentu mengharuskan adanya benda mustahil, kiranya ada gerak tanpa adanya, ketiganya sejalan dan akan berakhir. Demikianlah Bapak dan saudara-saudari, tugas yang kami jelaskan, semoga bermanfaat. Kami selaku dari kelompok 1, jika ada kata dan tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan